Hello everyone, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TOEFL listening yaitu skill 5 sampai dengan skill 7. Kita mulai ya, skill 4 yaitu draw conclusion about who, what, and where. Jadi dalam tes listening akan ada 3 parts yaitu part A, part B, and part C. Part A terdiri atas sesi short dialogue yaitu kalau dalam soal TOEFL nomor 1 sampai dengan 30. Nah, salah satu pertanyaan yang sering muncul yaitu tentang drawing conclusion about what, who, and where. Jadi jenis pertanyaan ini jawabannya memang tidak dinyatakan dengan jelas. Akan tetapi kita harus bisa mengambil kesimpulan dari clue atau keyword yang ada pada short dialogue tersebut. Kita bahas yang pertama ya, yaitu pertanyaan tentang who. Jadi pada soal ini kalian harus bisa menentukan siapa sih speaker ini sebenarnya, atau siapa di sini ya, maksudnya adalah pekerjaan atau profesinya sebagai apa. Jadi saya ulang, siapa di sini atau who di sini maksudnya adalah dia menanyakan pekerjaan atau profesinya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh short dialogue berikut ini. Di sini ada women. Can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? And then the man, you missed one homework assignment and a quiz. Pertanyaannya, who is the man? Siapa pria ini? Ya. Nah, ini menanyakan tentang profesi. Memang tidak disebutkan ya di dalam dialog tersebut, tapi kita bisa memprediksi dengan cara mendengarkan dengan hati-hati clue atau kata kuncinya. Di sini contohnya ada kata class, lalu ada homework, lalu ada quiz. Nah, maka dari keyword tersebut maka sudah bisa kita simpulkan, yaitu kemungkinan jawabannya kalau enggak C adalah yang D. Apakah dia guru atau siswa? Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah the man, ya, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, a teacher. Nah, kalau yang woman di sini dia adalah seorang siswa. I miss when I was absent from your class. Ya, jadi dia itu absen, tidak datang di kelas gurunya tersebut. Pertanyaan jenis lainnya yaitu kita diminta untuk menyimpulkan drawing conclusion about what. Nah, what di sini maksudnya yaitu kita harus bisa memprediksi apa sih yang akan terjadi selanjutnya, atau apa sih yang akan dilakukan oleh pembicara atau penutur tersebut. Tentunya masih ya dengan memperhatikan clue atau kata kunci yang ada dalam short dialogue. Oke, lebih jelasnya kita lihat di sini ada pertanyaan, are you going to read those books here in the library? And then I think I'd rather check them out now and take them home. Kemudian pertanyaannya, what will the man probably do next? Kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh si pria tersebut? Dari kata kunci ini ada books, lalu ada meminjamnya, maka sudah bisa diprediksi dia akan kemana, yaitu dia akan pergi ke circulation desk. Yang mana circulation desk ini maksudnya adalah tempat untuk meminjam atau mengembalikan buku. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang where. Kita harus bisa menentukan di mana kejadian atau setting atau lokasi dialog tersebut. Masih sama ya triknya dengan memperhatikan kata kuncinya. Di sini ada kata kunci water, ada sand, ada suntan location, suntan lotion. Berarti sudah kita prediksi bahwa kejadiannya ada di pantai. So the best answer is be at the beach. Jadi kesimpulannya untuk jenis pertanyaan ini kalian harus benar-benar familiar dengan jenis pertanyaannya ya. Misalkan who is probably talking, berarti dia menanyakan pekerjaan. What will she or he probably do next, berarti dia menanyakan apa yang terjadi selanjutnya. Dan yang ketiga, where does the dialogue probably take place, berarti menanyakan lokasi. Kita lanjut ke skill 5 yaitu listen for who and what in passive. Jadi skill ini kita harus paham ya siapa yang berbicara, kemudian dia melakukan aktivitas apa. Sebenarnya hampir sama dengan skill yang keempat atau skill sebelumnya. Tapi yang berbeda yaitu bahwa kalimat ini ada bentuk kalimat pasifnya, jadi agak kompleks sedikit.
Sehingga adik-adik dan teman-teman perlu mempelajari dulu tentang pola kalimat pasif supaya lebih mudah untuk mengerjakannya. Jadi kita lihat contoh soalnya. Di sini ada soal, did Sally go to the bank this morning? Yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? Ingat ya, kita fokus saja hanya orang kedua. She got a new checking account. Dia membuka rekening yang baru. Berarti kita harus mencari opsi pilihan yang idenya sama. Nah, idenya sama berarti yang C. A new checking account was opened. Cuma kalau yang ini pernyataannya itu berupa kalimat aktif. Nah, di sini opsinya berupa kalimat pasif. Ya. Makanya saya sarankan untuk belajar kalimat pasif supaya tidak bingung di sini. Oke, contoh yang kedua. Di sini ada, have you been taking good care of the lawn? And then the woman said, I watered it only this morning. Pertanyaannya, what does the woman mean? Kita langsung fokus ke orang kedua. Saya menyirami rumput pagi ini. Berarti ide yang sama, yaitu pada opsi yang C. The lawn has already been watered today. Ini adalah kalimat pasif. Jadi rumputnya sudah disirami hari ini. Ya. Ini ada kata to be verb 3, berarti ini adalah kalimat pasif. Untuk skill 5 ini yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa ada dua kemungkinan. Yang mana jika dialognya itu berupa kalimat pasif, maka jawabannya bisa berupa kalimat aktif. Begitu juga sebaliknya, jika dialognya mengandung pernyataan berupa kalimat aktif, maka jawabannya bisa jadi berupa kalimat pasif. Ya, oke, selanjutnya kita bahas yaitu skill 6. Di sini ada listen who and what in multiple nouns. Ya. Di skill ini percakapannya sedikit kompleks dan perlu berhati-hati karena ada multiple nouns. Maksud dari multiple nouns itu apa? Yaitu bendanya lebih dari satu. Jadi yang sudah kita ketahui bahwa benda itu bisa manusia, bisa hewan, bisa juga benda mati di sekitar kita. Nah, di contoh ini kita akan lihat multiple nouns-nya yang manusia dulu ya. Ada soal, do you know who is in the band now? Kemudian the woman answer, I heard that Mara replaced Robert in the band. Nah, naratornya, what does the woman say about the band? Jadi dalam percakapan ini si wanita merespon pertanyaan si pria itu dengan menyebutkan nama dua orang, ya, yang pertama Mara dan yang kedua Robert. Nah, sekilas kalau kita tidak jeli mendengarkannya, maka kita bisa salah menjawab ya. Apa melakukan apa atau siapa melakukan apa. Nah, di sini Mara replace Robert in the band ini adalah kata kuncinya atau kalimat intinya. Fokus pada orang yang kedua. Artinya Mara menggantikan posisinya Robert di band tersebut. Jadi di sini kita harus mencari sinonim replace. Ya. Replace. Jadi sinonim dari replace ini adalah to place. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Mara took Robert's place in the band. Untuk memastikan teman-teman paham apa yang sudah kita pelajari barusan, mari kita lakukan latihan soal. Siapkan kertas dan pulpen lalu tulis jawabannya. Di akhir video kalian juga bisa mencocokkan dengan kunci jawaban yang sudah kami sediakan. Well everyone, good luck. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Number 2. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean?
Number 3. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Number 4. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Number 5. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does the man mean? Number 6. What did the professor ask the students to do? He required them to buy 2 books. What does the woman mean? Number 7. Did Jim see a doctor this morning? Yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. What does the man mean? Number 8. Have you sent the tissue samples to the laboratory? Not yet, but I'll get it done in the next half hour. What will next? Number 9. Has there been a change in senior class president? Yes, Mary replaced Sue in that position. What does the woman mean? Number 10. Did you find that television program interesting? I certainly did. The current political situation was analyzed effectively by the panel. What does the woman mean? Well everyone, that's all our explanation. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe and see you next time.